Menteri Perdagangan optimistis bahwa perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (IACEPA) akan membawa dampak positif. IACEPA telah efektif berlaku sejak 5 Juli 2020. Perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (IACEPA) telah efektif berlaku mulai 5 Juli 2020. Melalui perjanjian ini, Australia mengeliminasi sekitar 6.474 pos tarif menjadi 0%. Sementara Indonesia mengeliminasi 94,6% dari semua pos tarif perdagangan dengan Australia. Dengan adanya seperti ini, maksudnya dengan adanya IACEPA ini membuka banyak peluang-peluang yang khususnya dengan Australia. Walaupun kita juga membutuhkan kemudian impor bahan baku untuk ekspor, walaupun ekspornya tidak lagi ke Australia, melainkan ke negara tujuan lainnya. Dan ini akan menambah juga ekspor kita, karena dengan dimudahkannya dengan perjanjian ini dari Australia, sehingga kita dapat keuntungan untuk mengekspor ke negara-negara tujuan lain yang memang didukung oleh bahan baku dari Australia. Untuk memastikan agar perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Australia ini memberi dampak yang optimal bagi pelaku usaha nasional, Menteri Perdagangan memastikan bahwa pemerintah akan memberikan beberapa relaksasi untuk eksportir tujuan Australia. Kementerian Perdagangan akan memberi merelaksasi juga kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengekspor ke Australia. Ya, tidak kecuali bahan-bahan yang memang sekarang ada keterbatasan, nanti kita lihat apakah ini perlu dibuka atau dimudahkan, mungkin sudah dibuka tapi ada keterbatasan, supaya mendorong juga ekspor ke Australia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut bahwa IACEPA berpotensi untuk mendorong peningkatan produk domestik bruto Indonesia sebesar 0,23%. Jika dihitung secara nilai, ini setara dengan penambahan sekitar 1,65 miliar dolar Australia per tahun. Tim Liputan, Berita 1. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan perjanjian kemitraan IACEPA terjalin setelah melewati proses perundingan yang panjang, yaitu hampir 1 dekade. Manfaat utama dari IACEPA adalah produk Indonesia yang bisa bebas bea masuk saat diekspor ke Australia. Lantas bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ekspor di Indonesia dan bagaimana pemerintah menekan banjirnya produk impor? Langsung saja kita bahas bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Hamdani. Baik, Pak Agus dan juga Bu Sinta, terima kasih sudah bergabung di Hot Economy, Pak Agus. Bu Sinta. Selamat sore. Ya, Pak Agus, saya ingin Pak Agus, bisa dengar suara studio, Pak Agus? Ya. Pak Agus, sejauh ini seperti apa progres kesepakatan atau realisasi atau juga efektif berlakunya IACEPA per tanggal 5 Juli 2020 ini, Pak Agus? Seperti apa progresnya, Pak Agus? Ya, baik, Pak Agus, nampaknya suara Pak Agus belum bisa terdengar di studio. Kita coba minta tanggapan dari Bu Sinta dulu. Sembari kita akan perbaiki audio dari Pak Agus. Bu Sinta, merespon kesepakatan yang sudah berlaku ketika tanggal 5 Juli lalu, ini seperti apa para pelaku usaha melihatnya? Ya, tentu saja kami dari pelaku usaha sangat antusias ya, karena memang proses negosiasi IACEPA selama ini sudah melibatkan pelaku usaha. Jadi ini pertama kali mungkin satu bilateral agreement yang benar-benar melibatkan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan. Kami kebetulan juga sudah dilibatkan dari awal dan semenjak sebelum negosiasi kami juga sudah membentuk yang namanya Business Partnership Group antara Indonesia dan Australia. Jadi pelaku usaha Indonesia dan Australia melalui APindo Kadin dan di Australia juga dengan Chamber Australia. Dan di situ kami sudah melakukan kajian
kajian dan juga masukan-masukan yang kami siapkan untuk pemerintah, terutama untuk negosiasi untuk hal-hal apa yang menjadi prioritas dari segi pelaku usaha. Jadi tentu saja karena kami dilibatkan dari awal, ini sangat proses yang juga kami lalui bersama pemerintah. Kami sangat gembira pada akhirnya bisa entry into force pada tanggal 5 Juli kemarin. Ya, jadi kalau dilihat memang setiap perjanjian SIPA, suatu perjanjian itu pasti ada untung ruginya, tapi kita harus melihat bahwa manfaat apa saja yang sebenarnya bisa diambil daripada perjanjian ini, terutama berhubungan dengan trade in goods, services maupun investasi dan capacity building atau economic cooperation. Jadi kita melihat uniknya di sini karena ada kata comprehensive economic partnership-nya ya. Jadi ini nggak sekedar liberalisasi saja, tidak sekedar perjanjian dagang biasa. Iya, Bu Sinta, ini kan berlakunya baru tanggal 5 Juli lalu, padahal untuk pembicaraannya, pembahasannya ini sudah hampir 1 dekade begitu. Dan untuk tanda tangannya sendiri di bulan Maret 2019 lalu, ini apa sih yang menyebabkan alotnya pembicaraan ini sehingga akhirnya disepakati berlaku 5 Juli kemarin? Jelas dari segi setiap perjanjian itu pasti kan kita masing-masing punya kepentingan. Kalau untuk pelaku usaha di Indonesia itu pasti ada selalu winners dan losers. Jadi jelas akan bermanfaat untuk banyak, tapi juga bisa mempengaruhi negatif untuk industri-industri tertentu. Makanya kita perlu juga memastikan bahwa perjanjian yang didapatkan ini kan benar-benar perjanjian yang pada akhirnya lebih banyak manfaatnya untuk Indonesia. Makanya perlu waktu dan saya rasa juga karena ini juga perjanjian di luar Jepang ya, karena selain IJPA waktu dulu itu ini benar-benar perjanjian bilateral komprehensif pertama ya. Kalau untuk trade in goods seperti Chili memang udah, tapi ini benar-benar yang komprehensif semua, ini baru Australia, dan Australia adalah negara penting ya, mitra dagang penting buat Indonesia. Walaupun kita kalau dilihat sekarang ini kita masih nomor 15 ya mitra dagang Australia, padahal negara-negara tetangga kita udah jauh di atas kita. Jadi potensinya dengan Australia itu sangat besar. Makanya juga kami juga berhati-hati sekali, dan saya yakin pemerintah juga sangat paham bagaimana kita mau punya satu agreement yang benar-benar beneficial atau bermanfaat buat kita. Baik, saya beralih ke Pak Menteri, Pak Agus. Pak Agus, kita ingin tahu ini kesepakatan dari IACEPA ini apa saja hal-hal yang menguntungkan untuk Indonesia ketika IACEPA ini berlaku 5 Juli kemarin? Ya, terima kasih. Memang dengan adanya perjanjian IACEPA sudah terlaksana sejak 5 Juli lalu, ini membuka akses pasar. Ya, dan itu juga semua kepentingan yang kita akan bicarakan dengan Australia yang lalu-lalu ini sudah terlaksana. Jadi salah satunya adalah dari segi tarif. Nah, memang tarif yang ke Australia ini kita di 100%, ya, zero tarif. Jadi begitupun yang Australia ini hanya 94,6%. Dulunya ini 92, jadi hanya naik 2,6% karena sudah ada perjanjian antara Australia, New Zealand, dan ASEAN. Nah, ini salah satu. Kedua, kemudian berkaitan dengan penekanan defisit ya. Jadi beberapa produk impor yang didapatkan dari Australia ini misalnya gandum. Nah, gandum ini kan sebagai bahan baku yang untuk bahan makanan olahan seperti biskuit ya, kemudian mie instan, dan juga selain itu adalah mengenai pasta. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang sangat potensial. Dengan adanya ini kita bisa mengekspor ke negara-negara tujuan dengan meningkatkan ekspor kita. Kemungkinan juga ini yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan ekspor kita dengan hubungan dengan Australia. Intinya adalah membuka akses pasar. Iya, Pak Agus. Tadi Pak Agus mengatakan 100%. Ini 100% ini komoditasnya semua komoditas atau seperti apa untuk biaya masuk yang nol ke Australia? Ya, jadi ini pos tarif ini penghapusan untuk seluruh produk Indonesia. Jadi yang diekspor ke Australia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik sehingga meningkatkan usaha kita untuk mengekspor semua produk Indonesia yang dapat masuk ke Australia.
Oke, jadi semua produk Pak ya. Tadi sempat saya tanyakan juga ke Bu Sinta terkait dengan alotnya pembahasan untuk kesepakatan EA-CEPA ini. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat alot sehingga hampir 1 dekade kemudian baru berlaku 5 Juli kemarin Pak? Ya memang di sini banyak kepentingan yang tadi Bu Sinta katakan. Membuka akses pasar ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bahkan ini di sini banyak semua kepentingan harus kita masukkan. Nah ini panjang prosesnya, mungkin bahkan bertahun juga sudah berganti juga kepemimpinan daripada Kementerian Perdagangan juga. Tapi tetap di sini pada dasarnya juga tidak hanya satu pihak saja. Jadi banyak pihak yang punya kepentingan di sini, sehingga ini perbicaraannya panjang. Jadi tidak hanya satu kelompok ataupun ini beberapa kelompok, termasuk juga Australia. Jadi Australia pun juga ada keputusan-keputusan yang dari pihak lain, tidak hanya di kementerian mereka saja, tapi dengan pihak-pihak lain, sama dengan kita. Jadi sudah pun ditandatangan, diratifikasi, dan ini harus persetujuan juga di DPR. Nah ini juga salah satu yang proses setelah setuju saja harus ada proses lain. Agus dan juga Bu Sinta, kita akan lanjutkan lagi dialog kita nanti setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Hot Economy.